Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD. Perkenalkan, nama saya Titis Dwi Nurhanisa dengan NIM 1931421012 dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara penggunaan aplikasi SPSS untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Saya mendapatkan soal nomor ketiga. Soalnya adalah sebagai berikut. Terdapat data hasil penelitian tentang skor kecemasan siswa yang menggunakan metode A dan metode B. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jika diambil taraf signifikansi 5%, ujilah bagaimana kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, di sini ada data siswa yang menggunakan metode A dengan nilainya sebagai berikut ya, ada 17, 20, 22, 13, 16, 28, 14, dan seterusnya sampai 26. Terdapat 15 siswa. Lalu yang menggunakan metode B juga sama, terdapat 15 siswa, ada 43, 50, 47, 24, 47, dan seterusnya. Nah, pada penelitian ini, menurut saya ini dapat diuji menggunakan uji T 2 sampel independen. Kenapa saya memilih independen? Karena kedua data ini adalah tidak berpasangan, artinya yang mendapatkan perlakuan metode A dan pembelajaran dengan metode B itu siswa yang berbeda, bukan siswa yang sama. Jadi saya mengambil uji T 2 sampel independen. Oke. Untuk pengerjaannya kita buat dulu di sini. Saya sudah membuat Excel-nya ya. Nah, di sini ada siswa yang menggunakan metode A, nilainya adalah sebagai berikut, dan siswa yang menggunakan metode B, nilainya sebagai berikut. Nah, ini lalu kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Kita masukkan datanya ke dalam aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu kita isi terlebih dahulu variable view. Nah, di sini ada dua kelompok ya, ada nilai dan juga ada metode. Kita masukkan terlebih dahulu metode yang digunakan. Metode dalam penulisannya tidak boleh menggunakan spasi. Nah, di sini metodenya saya ganti bukan numerik tapi string ya, karena kita tidak akan menggunakan angka dalam kolom yang ini. Selanjutnya width-nya kita buat sama 8. Nah, untuk di labelnya sama, kita beri label metode. Nah, untuk value-nya terdapat dua metode ya. Ya, makanya di sini saya tulis value yang pertama itu adalah metode A. Lalu value yang keduanya itu adalah metode B. Oke. Nah, lalu di sini legendnya saya akan rubah ke center ya, supaya lebih enak. Dan measure-nya ini adalah ordinal ya. Nah, selanjutnya nilai siswa ya. Nah, tipenya numerik, lalu weight-nya kita buat 8 saja, bawaan dari aplikasinya, dan desimalnya kita buat 0 supaya tidak ada angka desimal. Nah, labelnya di sini nilai juga, nilai siswa. Untuk value-nya tidak ada ya. Lalu, nah, untuk di allegiance-nya juga saya buat center, dan measure-nya karena di sini bersifat angka,
makanya measure-nya itu adalah scale. Untuk role-nya adalah input. Nah, selanjutnya kita lihat di data view-nya. Nah, sekarang kita bisa memasukkan data yang sudah kita buat di dalam Excel. Nah, saya akan misalkan terlebih dahulu menggunakan metode A. Kita misalkan angka 1 semua ya. Angka 1 semua. Dan yang menggunakan metode B itu angka 2. Lalu kita copy saja. Masukkan ke metode. Ya. Selanjutnya yang metode B juga kita copy. Nah, baru kita masukkan nilainya. Yang metode A ini adalah nilainya. Kita kopikan dari nomor 1. Selanjutnya yang metode B. Nah, oke. Setelah semua data sudah masuk ke dalam SPSS, nah kita akan menguji uji T 2 sampel independen ya. Nah, di sini karena uji T 2 sampel ini adalah termasuk uji parametrik, maka sebelum kita menguji uji T, kita harus menguji dulu normalitas dan homogenitas dari data yang kita akan teliti ini. Caranya, nah untuk menentukan sampel berdistribusi normal atau tidak, nah kita pertamanya merumuskan terlebih dahulu hipotesisnya. Di sini H0-nya, kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kedua kelompok sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, lalu signifikansi ujinya terdapat dalam soal ya, yaitu 5%. Di sini alfanya 5% atau sama dengan 0,05. Nah, untuk menentukan statistik uji data tersebut berdistribusi normal atau tidak, kita langsung masuk ke SPSS-nya. Caranya klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita pilih explore. Nah, dalam hal ini, nah di sini ada dependent list dan factor list. Kalau dependent list ini adalah variabel terikat dari sebuah penelitiannya, kalau factor list ini adalah variabel bebas. Nah, untuk di variabel terikatnya, kita masukkan nilai siswa, dan faktor listnya adalah metode. Oke, setelah itu kita klik statistik ya. Betul ya, disesuaikan karena tadi alfanya atau nilai uji signifikansinya adalah 5%, makanya di sini ditulis confidence interval for mean-nya itu adalah 95%. Selanjutnya kita lihat plot. Nah, di sini ada yang otomatis tercentang oleh sistem di aplikasinya. Apabila kita tidak perlu, kita cukup klik saja yang tidak perlunya. Nah, untuk melihat uji normalitas, kita centang normality plots with test, supaya kita tahu uji normalitasnya itu seperti apa. Nah, untuk homogenitas, ini adalah power estimation. Jadi kita klik power estimation-nya. Setelah itu klik continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas dan homogenitasnya. Di sini ada case processing summary. Total data yang masuk itu 15. Ya, artinya ini 100%, tidak ada data yang hilang atau tertinggal. Ini adalah deskriptifnya. Nah, untuk mengetahui uji normalitas dan homogenitasnya ada di sini. Test normality. Ini untuk mengetahui uji normalitasnya. Nah, di sini ada siswa yang mendapatkan metode A dan juga metode B. Nah, kita lihat terlebih dahulu aturan untuk uji normalitas. Nah, di sini untuk menentukan kriteria uji,
ujinya diterima atau ditolak H0-nya, kita bandingkan nilai signifikansi hasil dalam SPSS-nya. Dikatakan tolak H0 jika signifikansinya itu lebih kecil dari alfa atau 0,05 dan terima H0 jika nilai signifikansinya lebih besar dari alfa. Kita lihat di sini yang mendapat metode A dan metode B. Kita lihat signifikansi ujinya adalah 0,200 sama dengan metode B ya. Nilai signifikansinya 2,00. Kita bandingkan 2,00 ini dengan 0,05. Ini adalah lebih besar ya. Maka dia adalah terima H0. Sehingga yang dapat disimpulkan dari uji ini adalah H0-nya diterima, artinya kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke. Selanjutnya untuk homogenitasnya kita merumuskan hipotesis ya. Di sini H0-nya kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarians homogen, dan H1-nya kedua kelompok sampel tidak berasal dari populasi yang bervarians homogen. Nah, kita langsung ya, tadi sudah ada hasil dalam SPSS-nya. Sama ya, kriteria ujinya seperti normalitas. Kita lihat, kita bandingkan signifikansinya. Nah, untuk tes of homogeneity of variance ini, kita lihat signifikansi yang terdapat di based on mean. Nah, di sini signifikansinya adalah 0,100. Artinya 0,100 itu lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya H0-nya diterima, yaitu kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarians homogen. Nah, karena kita sudah tahu bahwa data ini bervarians homogen dan berdistribusi normal, nah makanya kita bisa melanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji t-test atau uji T2 sampel independen. Nah, untuk menguji uji T2 sampel ini, kita angka awalnya merumuskan dulu hipotesis. Nah, di sini H0-nya μ1 sama dengan μ2. Tidak terdapat perbedaan skor kecemasan siswa yang dicapai siswa dengan menggunakan metode A dan metode B. Untuk H1-nya terdapat perbedaan skor kecemasan siswa yang dicapai siswa dengan menggunakan metode A dan metode B. Maka selanjutnya, menentukan signifikansi uji. Dalam soal disebutkan 5%, makanya di sini alfanya 5% sama dengan 0,05. Nah, selanjutnya menentukan statistik uji ini sudah ya, uji distribusi normalitasnya. Lalu selanjutnya kita uji T2 sampel independen. Oke, cara menentukan statistik uji dalam SPSS uji T ini, pertama-tama kita klik analyze, lalu kita pilih compare means, lalu kita klik independent sample t-test. Kita klik. Nah, di sini ada tes variabel dan grouping variabel. Nah, untuk tes variabelnya kita masukkan nilai siswa dan grouping variabelnya kita masukkan metode. Nah, lalu kita define dulu grupnya. Tadi grup yang sudah kita tentukan, grup 1 ini adalah 1, yaitu metode A, dan grup berikutnya adalah 2, yaitu metode B. Nah, setelah itu kita klik option. Nah, sudah betul ya. Di sini confidence interval percentage-nya 95%. Lalu kita bisa langsung klik OK. Nanti hasilnya akan muncul. Nah, untuk t-test, tabel yang muncul ini adalah 2. Ini ada grup statistik dan independent sample t-test. Nah, di sini dalam grup statistik kita bisa melihat rata-rata setiap kelasnya yang menggunakan metode A dan metode B. Kalau misalkan kita melihat rata-ratanya ya, terdapat perbedaan rata-rata yang siswa mendapatkan metode A dan juga siswa yang mendapat metode B.
lumayan besar perbedaannya. Nah, kita lanjut ke ini tabel independent sample test. Nah, di sini ada nilai siswa. Di sini ada equal variance assume dan equal variance not assume. Maksudnya uji non parametrik. Nah, karena di sini kita menggunakan uji parametrik ya, maka kita ambil nilai signifikansi yang paling atas. Nah, di sini nilai signifikansinya adalah 0,000. Kita balik lagi ke ini. Nah, setelah melihat hasil dalam data SPSS, kita menentukan kriteria ujinya, yaitu terima H0 atau tolak H0, dengan membandingkan nilai signifikansi yang didapat dalam SPSS dengan alfa. 0,00 ini lebih kecil dari alfa ya. Nah, makanya di sini tolak H0. Sehingga kesimpulannya ini adalah H1. Terdapat perbedaan skor kecemasan siswa yang dicapai siswa dengan menggunakan metode A dan metode B. Itu adalah kesimpulan dari uji T2 sampel independen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.